Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini membahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Jadi pada pertemuan sebelumnya, sebelumnya Anda telah dijelaskan tentang pengertian perbedaan dari perpindahan dan jarak. Nah, ini Anda sudah tahu bedanya, ya, Ya, pada pertemuan selanjutnya masih terkait dengan perpindahan dan jarak, tapi akan kita bahas adalah terkait dengan kecepatannya. Jadi sekarang kita sudah mulai terkait dengan kecepatan. Nanti kecepatan terkait juga dengan perpindahan dan jarak. Jadi perlu Anda ketahui, Anda harus bisa membedakan pembahasannya ini apa perbedaan antara kecepatan, kelajuan. Nanti ada kelajuan rata-rata, ada kecepatan rata-rata. Jadi kalau boleh saya gambarkan, jadi di sini ada macam-macam perbedaannya. Ada yang namanya kecepatan. Ya, jadi ada yang namanya kecepatan. Apa itu kecepatan? Jadi kecepatan itu didefinisikan sebagai apa? Perubahan. Jadi perubahan, sekali lagi ini perubahan. Nah, di sini terkait dengan atasnya yaitu jarak atau nanti perpindahan. Perpindahan itu sudah perubahan, tapi ini dibahas lagi perpindahan. Jarak atau perpindahan ini didefinisikannya tiap waktu. Jadi tiap waktu itu yang namanya kecepatan. Jadi kecepatan itu dituliskan, jadi saya simpulkan V, misalkan velocity, ada velocity dari kata velocity. Perubahan R di sini jarak atau perpindahan, misalkan tiap waktu itu misalkan yang dinamakan kecepatan. Nah, ada istilah yang lainnya yaitu kelajuan. Perlu diketahui ini besaran vektor, ya. Jadi ini besaran vektor. Artinya dia punya nilai dan arah. Nah, jangan sampai lupa. Nah, ada istilah yang namanya kelajuan. Dari bahasa Inggrisnya adalah speed. Kelajuan speed. Apa itu? Nah, kelajuan itu sebenarnya adalah besar atau nilai dari kecepatan. Nah, artinya ini adalah besaran skalar. Dia adalah nilai dari kecepatan. Jadi ini itu disebut sebagai kelajuan. Jadi nanti jangan sampai keliru. Ini simbolnya, ini dari kata nanti pakai velocity, ini perbedaannya, ya. Sedangkan yang ini adalah speed, kelajuan speed. Jadi adalah nilainya saja. Kalau nilai dan arah, nah itu kecepatan. Tapi kalau hanya nilai saja, maka itu kelajuan. Maka speedometer. Jadi speedometer itu dalam motor atau dalam mobil, dalam apapun, itu adalah mengukur speed, bukan mengukur velocity. Kalau velocity harus ada arahnya. Nah, itu perbedaan. Nanti ada pembahasan yang lainnya lagi, yaitu namanya kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Nah, ada pembahasan yang lain lagi, yaitu di sini ada yang namanya kecepatan rata-rata. Terus kelajuan, jadi ada kecepatan rata-rata, ada kelajuan rata-rata. Nah, ini bedanya apa? Kalau sekarang yang ini. Jadi sekarang ini bedanya apa? Nah, kalau kecepatan rata-rata itu hasil bagi antara perpindahan dan dengan selang waktunya. Jadi ini adalah S. Oke, misalkan kita kasih simbol apa? Misalkan ya untuk biar agak ada perbedaan itu R misalkan. Oke, maaf, ini kita. Jadi di sini V, di sini saya kasih simbol V rata-rata, saya simbol atasnya begini ya. Itu adalah R
per selang waktunya. Sedangkan kalau yang ini saya kasih simbol V saja untuk kolajen rata-rata, maka ini baginya dengan jarak. Ya. Jadi kalau kecepatan rata-rata ini perpindahan dibagi waktu. Ini R. Ya. Perpindahan bagi waktu. Tapi kalau kelajuan itu jarak. S misalkan step ya. Ini jarak bagi selang waktunya. Nah, itu perbedaannya. Nanti sebenarnya juga ada pembahasan berlanjut, akan tetapi ini untuk percepatan ada di bawahnya lagi. Ini tidak saya detailkan yang untuk percepatan. Tidak ada rata-rata perlajuan atau tidak, tapi langsung kita bahas adalah percepatan, perubahan kecepatan tiap waktu. Nah, ini kita ambil 3 hal, yaitu perpindahan, kecepatan, dan percepatan. Jadi ini urutannya, kalau kita buat urut gitu ya, kita buat urut, maka di sini ini punya anak, analogi mudahnya begitu, jadi analogi mudahnya perpindahan atau jarak ya, atau jarak ini dia punya anak namanya kecepatan, kecepatan punya anak namanya percepatan. Nah, itu gampangnya begitu. Jadi percepatan adalah cucu dari perpindahan. Nah, ini perbedaannya. Nah, kita kasih contohnya untuk pembahasan contohnya biar mudah. Ini untuk contoh. Misalkan ini ada sumbu Y, sini sumbu X, kita mudahkan begitu. Ini misalkan ada cicak atau ada orang atau ada apapun, misalkan dia bergerak, ya dia bergerak misalkan dari titik A, dia bergerak ke titik B, kemudian tegak lurus bergerak ke titik C, terus bergerak ke titik D. Setelah titik D dia terakhir bergerak ke titik E. Nah, ini misalnya contohnya seperti itu. Jadi gerakannya dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E. Lintasannya seperti itu. Ini lurus lintasannya selama waktu delta T. Ya. Jadi ini total waktunya selama delta T. Ya, jadi seperti itu. Silakan. Nah, pertanyaannya dengan kerangka acuannya di sini di A, ya, di sini sebagai keracunya yang mengukur dari situ, kerangka acuannya di situ, maka jarak tempuhnya adalah atau perpindahannya atau jarak tempuhnya. Ya, jarak tempuh kita kasih simbol S misalkan, ini bebas simbolnya. Ini tinggal dijumlah semuanya. Jadi dari A ke B tambah dari B ke C tambah C ke D tambah D ke E. Nah, ini jarak tempuh. Mudah ya. Kemudian perpindahannya kita simbol R misalkan, ya simbol R. Maka sama dengan perpindahan, berarti panjang dari A ke E, pindahnya dari A ke E ini. Nah, ini kan. Jadi sama dengan panjang AE pakai Pitagoras, yaitu AB tambah CD dikuadratkan, ya kan? Terus BC tambah DE kuadratkan. Nah, itu kalau mencari perpindahan. Nah, bagaimana dengan kecepatan rata-rata? Kecepatan rata-rata. Ya tadi perpindahan berarti R dibagi delta T. Nah, ini tinggal dihitung.
untuk kelajuan rata-rata berarti S per delta T. Nah, itu misalnya untuk contohnya, tinggal dikasih angka misalkan. Jadi silakan nanti bisa nih kita, kalau Anda kasih angka maka mudah kasih permisalan, misalkan kasih angka, coba kita masukkan angkanya. Nah, misalkan untuk contoh hitungan ya, contoh mudah, contoh hitungan. Jadi misalnya begini. Misalkan contohnya adalah Pak Ijo dari selatan lurus ke utara 8 meter selama 6 sekon. Kemudian belok ke timur lurus 6 meter selama 4 sekon. Berapa jarak? Jadi pertanyaan ada 3. Berapa jarak perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata dari awal hingga akhir perjalanan? Maka cara mengerjakannya kita gambarkan dulu gerakannya. Jadi misalnya ini selatan, ini selatan. Pertama dia ke utara, dan setelah itu ke timur, ya kan begitu misalkan. Nah, di dalam soal kita sudah tahu bahwa jaraknya SU dari S ke utara, jadi dalam soal itu SU itu 8 meter dari utara ke selatan, utara ke selatan itu 6 meter. Nah, jadi di sini 8, di sini 6. Untuk waktunya, jadi TSU itu 6 sekon, sedangkan waktu dari U ke T, utara ke timur, itu adalah 4 sekon. Nah, yang pertama maka kita cari dulu jarak tempuhnya. Ini mudah, kita tinggal jumlahkan. Jadi misalkan jarak tempuhnya itu adalah X atau S. Jadi yang pertama itu S. Jadi SU tambah UT, ini mudah, 8 tambah 6 maka ketemunya 14 meter. Ini contohnya. Kemudian yang kedua itu adalah perpindahan. Perpindahannya adalah R. R itu berarti dari S ke T langsung, yaitu akar SU kuadrat UT kuadrat. Nah, ya kan? Berarti 8 kuadrat 6 kuadrat. Silahkan Anda hitung, nanti akan ketemu 10 meter. Kemudian kelajuan rata-rata berarti ya, kelajuan rata-rata itu V biasa, V biasa, maka ini tinggal S per delta T. S nya 14, delta T nya berarti tinggal dijumlah 6 tambah 4, ini 6 tambah 4 hingga 14 per 10 sebenarnya 1,4 meter per tiap sekon. Nah, sedangkan V kecepatan rata-rata ya, V rata-rata, maka ini R per delta T. Jadi 10 per 10, 1 meter per sekon. Nah, inilah contoh mudah dari pembahasan apa itu bedanya jarak perpindahan, kelajuan rata-rata, dan kecepatan rata-rata. Jadi contohnya seperti itu. Sehingga ini perbedaannya begini. Ini perpindahannya, untuk perpindahan ini. Miring sini. Sudah ketemu jaraknya 14, perpindahan 10, kelajuan rata-rata 1,4, kecepatan rata-rata 1. Jangan sampai lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube Penyintas Semesta. Salam semesta. Dari saya sekian dulu, ada kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.